fotonya itu di belakang gua, mana ya, kelihatan nggak ya? Kayaknya itu deh dia tuh. Ini dia Markthalle atau disebut Market Hall. Jadi dalamnya itu semacam food hall, makanan, kafe, restoran, semuanya dikumpulin jadi satu. Tapi ini memang turistik banget. Dan ini sebenarnya adalah apartemen. Ini ternyata namanya adalah kubus. Dan ini tahu nggak? Ini adalah rumah loh. Ini adalah rumah tinggal orang-orang. Berarti ada yang bermukim di dalam otomatis ya. Gila sih, unik banget. Ini kan salah satu kota pelabuhan terbesar ya di dunia. Ini tuh punya kasus sama loh sama Jakarta. Jadi secara letak kota itu dia berada di lebih rendah 6 meter daripada ketinggian permukaan laut, permukaan air gitu. Jadi mereka itu punya tim Delta namanya, yang mereka itu bekerja keras untuk mencari ide dan solusi bagaimana biar kota Rotterdam ini nggak tenggelam. Karena dia pernah kejadian di tahun 1953 persisnya. Mereka itu terkena banjir. Makanya sekarang mereka benar-benar berinovasi bagaimana biar kejadian banjir di tahun 1953 itu tidak terjadi lagi. Sepertinya Jakarta harus belajar sih dari Rotterdam ini. Kita mau ke situ tuh. Bentuknya sih kayak betis sama kaki ya, tapi persisnya apa kita cari tahu lah. Itu dia, pada lihat nggak? Kalau lihat dari angle beda, kita bisa lihat image yang berbeda juga gitu. Jadi kalau dari kejauhan kelihatannya itu kayak pergelangan kaki ya, betis sama telapak kaki. Tapi kalau dari dekat dia malah jadi kayak bentuknya random gini, nggak jelas. Itu kenapa kota Rotterdam itu disebut sebagai kayak playground gitu loh, kayak Disneyland bagi arsitek-arsitek yang punya inovasi, ide-ide yang ekstrim. Nah, di sini mereka campur aduk sih. Nama kota ini itu mengingatkan gua sebagai orang Makassar. Jadi di kota kelahiran dan gua besar dan tumbuh itu ada namanya Benteng Rotterdam. Tahu kan kalau kita punya sejarah panjang dengan Nederland atau Belanda, karena kita selama 200 tahun, which is 2 abad, itu berada di bawah pengaruh kolonialisme atau kependudukan Belanda zaman itu. Jadi Benteng Rotterdam itu tadinya kan dibangun sama Kerajaan Goa. Di Kerajaan Goa, kalau tidak salah ingat, itu raja ke-9 dari Kerajaan Goa. Setelah perjanjian yang disebut namanya Perjanjian Bungaya, di mana Kerajaan Goa itu mengakui mereka berada di bawah kekuasaan Belanda waktu itu. Dan diserahkanlah benteng itu ke Belanda, kemudian dijadikan sebagai pusat pemerintahan. Kalau ini sekarang kita lagi di satu kawasan tempat belanja, tempat makan juga, tapi banyakan di sini jualnya lifestyle and fashion. Namanya adalah Korte Hoekstraat. Itu dia nama jalannya. Dan semuanya ini adalah tempat belanja. Ini unik sih memang.
Jadi di bawah itu ada jajaran toko dan outlet, semuanya baju. Disebut namanya Beur Straverse. Jadi kita bakal ke bawah. Oh, ini literally di bawah jalan ya. Jadi kita ini underpass, dijadiin toko. Unik juga ya. Kita sekarang saatnya ngopi lagi, sudah mulai ngantuk. Terakhir ngopi tadi di hotel sebelum kita check out. Itu dia. Makanya udah teler-teler banget. Sekarang gue di dalam satu shopping mall di tengah pusat kota Amsterdam. Terus adalah gue masuk ke dalam satu food court ya, mungkin namanya ya. Lalu ketemu sama kasirnya, orang Indonesia yang sudah 30 tahun tinggal di kota Rotterdam. Terus kan harusnya dapat cookies cuma 2, dikasihnya 4 deh tuh. Makanya kalau ketemu orang Indonesia harus negor. Ini dia, lumayan kan dapat 2 lagi, jadi 4 deh cookiesnya. Gitu. Ibunya udah 30 tahun, nggak pengen ganti paspor, udah pengen pulang ke Indo, cuman belum ada kesempatannya karena COVID. Begitu. Ibunya itu di belakang gua, mana ya? Kelihatan nggak ya? Kayaknya itu deh dia tuh. Soalnya ada satu meja panjang di blok sama satu keluarga. Gue heran sampai 5 table di blok banget, sampai nggak kebagian buat yang lain. Padahal kita pengen nge-shoot ibunya biar dia masuk traveling with YouTube channel. Oke, kita ngopi dulu. Katanya cookiesnya enak, jadi dia bilang harus kasih banyak karena teman sebangsa. Di sini apartemennya memang unik-unik sih. Kayak itu tuh, yang, nah itu dia tuh yang warnanya abu-abu dari sini kelihatan. Di atasnya Primark store. Itu bulat-bulat gitu. Ini juga dijulukin sebagai Dubai-nya Eropa katanya, karena bentuk bangunan di Dubai itu kan unik-unik juga tuh. Nah itu kalau di Asia, tapi kalau di Eropa, Rotterdam terkenal sebagai Dubai-nya benua Eropa. Sekarang ini jam 6 lewat 15 menit. Kita mau balik hotel, terus kita mau mandi dulu. Nanti kita baru keluar lagi setelah itu. Oke, bye. Nah, sebelum sampai hotel kan kita lewatin tadi tuh Maritime Museum kan. Kenapa mereka sampai punya itu? Karena Rotterdam ini dikenal sebagai salah satu kota pelabuhan terbesar di dunia. Artinya traffic pelabuhannya itu sibuk banget gitu. Sampai mereka punya Maritime Museum. Begitu ceritanya. Mereka punya sejarah panjang tentang perkapalan. Itu ada kasino lagi tuh. Jadi kayaknya kota Rotterdam ini banyak kasinonya sih. Amsterdam juga banyak kemarin. Ada beberapa yang gue lewatin. Kurang lebih ada 6 yang sempat gue inget. Terus itu juga. Ini kita masih di kompleks Binnenhof. Dan dulunya ini adalah tempat melakukan